I know I should sleep, but the voices in my head go. Di saat kawasan Asia Tenggara semakin panas dan negara-negara berlomba memperkuat militernya, justru muncul fenomena yang bikin banyak pengamat militer menepok jidat. Malaysia, yang selama ini dikenal cukup stabil secara ekonomi, ternyata hanya menaikkan anggaran pertahanannya dalam jumlah yang sangat tipis. Dari sekitar 21,2 miliar ringgit naik ke 21,74 miliar ringgit. Sekilas terlihat naik, tapi ketika dilihat lebih dalam, kenaikannya nyaris tidak signifikan untuk ukuran modernisasi militer. Dan yang lebih mengejutkan, anggaran itu justru kembali dipotong sekitar 504 juta ringgit. Di titik ini, banyak pemerhati militer Malaysia mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Fakta anggaran, naik tipis, turun lagi. Secara resmi, Malaysia memang tetap menjaga anggaran pertahanan di kisaran 21 miliar ringgit Malaysia, lebih untuk 2026. Namun masalahnya bukan sekadar angka, melainkan daya beli militer dari anggaran tersebut. Karena dalam dunia pertahanan modern, bukan hanya soal naik atau turun, tapi seberapa jauh anggaran itu bisa mengubah kekuatan tempur. Dan disinilah masalah mulai terlihat jelas. Kenaikan kecil ditambah pemotongan berarti ruang gerak modernisasi menjadi sangat terbatas. Apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan seperti penggantian jet tempur lama, modernisasi pertahanan udara, penguatan armada laut, dan adaptasi terhadap perang drone. Semua itu butuh biaya besar, bukan kenaikan tipis. Efek domino. Dalam dunia militer, anggaran yang stagnan itu berbahaya karena efeknya tidak langsung terlihat, tapi perlahan. Malaysia sebenarnya punya rencana modernisasi seperti sistem pertahanan udara baru, kapal EMR-SS, dan upgrade aset lama. Namun dengan anggaran yang terbatas, yang terjadi bukan percepatan melainkan prioritas yang dipersempit. Artinya tidak semua program bisa berjalan bersamaan. Beberapa harus ditunda, beberapa dipangkas, bahkan ada yang berisiko batal. Dan ini yang mulai disadari oleh warganet dan analis militer Malaysia, bahwa masalahnya bukan sekadar angka kecil, tapi masa depan kekuatan militernya. Kontras tajam, Indonesia melaju cepat. Sekarang kita lihat ke sisi lain kawasan, Indonesia. Di tahun yang sama, Indonesia justru melakukan langkah yang jauh lebih agresif. Anggaran pertahanan Indonesia diproyeksikan menembus sekitar 20 miliar dolar di 2026. Dan yang lebih penting, anggaran ini langsung diterjemahkan menjadi kekuatan nyata seperti pembelian puluhan jet tempur baru, penguatan armada laut, bahkan bisa membangun sendiri kapal fregat rasa destroyer. Ini bukan sekadar angka, ini adalah transformasi kekuatan. Dan disinilah perbandingan mulai terasa langit dan bumi. Kenapa bisa terjadi? Pertanyaannya sekarang, kenapa Malaysia terlihat stagnan sementara Indonesia justru melesat? Jawabannya ada pada prioritas nasional. Malaysia saat ini lebih fokus pada stabilitas ekonomi, pengelolaan fiskal, dan pengendalian utang sehingga anggaran pertahanan tidak menjadi prioritas utama untuk lonjakan besar. Sementara Indonesia mulai melihat pertahanan sebagai investasi strategis jangka panjang, terutama karena ancaman kawasan Indo-Pasifik meningkat, persaingan kekuatan militer makin tajam, dan kebutuhan menjaga wilayah yang luas. Artinya, Indonesia memilih untuk berakselerasi sekarang, sementara Malaysia memilih berhati-hati. Dampak ke kawasan ASEAN. Perbedaan ini bukan hanya soal dua negara, tapi berdampak ke keseimbangan kawasan. Ketika satu negara melakukan modernisasi besar-besaran dan negara lain bergerak lebih lambat, maka keseimbangan kekuatan akan berubah. Indonesia perlahan menguat di udara, menguat di laut, dan meningkatkan deterrence effect. Sementara Malaysia berisiko tertinggal dalam beberapa sektor kritis. Dan ini yang mulai disadari oleh banyak analis, bahwa ASEAN tidak lagi bergerak dengan kecepatan yang sama. Apakah Malaysia benar-benar tertinggal? Malaysia tetap memiliki jet tempur F-18, Su-30, dan FA-50 yang akan datang. Armada laut yang pelan-pelan dimodernisasi dengan Maharajalela Class, dan sistem pertahanan yang cukup solid. Masalahnya bukan pada kekuatan saat ini, tapi pada laju pertumbuhan ke depan.
Karena dalam militer modern, yang menentukan bukan siapa yang kuat hari ini, tapi siapa yang lebih cepat berkembang. Namun jika tren seperti ini diteruskan, bukan tidak mungkin Malaysia akan semakin tertinggal jauh dari Indonesia, bahkan Vietnam. Awal dari gap baru. Fenomena ini bisa jadi adalah awal dari terbentuknya gap kekuatan baru di Asia Tenggara. Di satu sisi, Indonesia mulai masuk fase ekspansi militer besar. Di sisi lain, Malaysia masih bermain di zona aman anggaran. Jika tren ini berlanjut, maka dalam beberapa tahun ke depan, perbedaan kekuatan bisa menjadi semakin jelas. Dan inilah yang membuat banyak warganet Malaysia mulai mempertanyakan arah kebijakan pertahanan mereka. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa lebih kuat hari ini, tapi siapa yang berani berinvestasi, konsisten membangun kekuatan, dan siap menghadapi perang modern. Karena di era sekarang, ancaman tidak menunggu kesiapan, dan ketika satu negara mulai berlari sementara yang lain berjalan, maka jarak itu cepat atau lambat akan terasa.